Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali Sorotan Dunia hadir menemani Anda dengan beragam informasi peristiwa dan isu global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Deo Manik, inilah Sorotan Dunia selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari sedikitnya 22 orang dilaporkan tewas dalam insiden runtuhnya dua bangunan di kawasan Al-Mustaqbal, Fes, Maroko. Belasan orang lainnya terluka, sementara warga menyoroti dugaan pelanggaran konstruksi yang disebut menjadi pemicu tragedi ini. Sedikitnya 22 orang tewas dan 16 lainnya terluka pada Rabu 10 Desember 2025 setelah dua bangunan perumahan yang bersebelahan roboh di kawasan Al-Mustaqbal Fes. Rekaman menunjukkan alat berat membersihkan puing sementara warga mencoba mencari barang milik mereka di tengah reruntuhan. Petugas proteksi sipil turut berada di lokasi untuk mengamankan area. Seorang warga mengatakan saat rumah itu roboh, temannya menghubungi dan mengabarkan bahwa rumah tersebut seakan tenggelam ke dalam tanah. Warga itu juga menyampaikan bahwa rumahnya ikut rusak, namun keluarganya selamat karena sedang berlibur. Warga menyampaikan kekhawatiran terkait pengabaian struktural dan juga pelanggaran konstruksi. Mereka menyebut lantai pertama dan kedua dibangun dengan izin, namun lantai tambahan, yaitu lantai ketiga hingga kelima didirikan tanpa pengawasan insinyur. Hingga saat ini otoritas belum menanggapi langsung klaim tersebut. Sementara itu, Kejaksaan Umum Maroko mengumumkan telah meminta polisi yudisial membuka penyidikan untuk mengetahui penyebab runtuhan dan juga memeriksa tanggung jawab administratif. Otoritas Fes menginformasi jumlah korban jiwa dan mengatakan bahwa proses pengamanan area serta evakuasi warga di sekitar lokasi masih berlangsung sebagai langkah pencegahan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, badai Byron memicu hujan lebat di Ciprus yang membuat Departemen Meteorologi Yunani mengeluarkan peringatan cuaca kuning pada Rabu 10 Desember 2025. Sejumlah wilayah termasuk Nikosia dan daerah utara mengalami banjir parah, jalan-jalan tertutup, dan kendaraan terendam. Departemen Meteorologi Yunani mengeluarkan peringatan cuaca kuning untuk Chevros pada Rabu 10 Desember 2025 ketika badai Byron menerjang pulau tujuan wisata tersebut dengan hujan lebat. Sejumlah jalan tergenang dan rute utama ditutup di beberapa distrik termasuk ibu kota dan wilayah utara. Gonyeli dan sebagian Nikosia menjadi daerah yang paling terdampak. Rekaman pada 9 dan 10 Desember 2025 menunjukkan air yang terus meninggi, sungai meluap, serta kendaraan yang terendam di tengah jalan. Wali Kota Nikosia Mehmet Harmansyah mengimbau warga untuk tetap di dalam rumah setelah salah satu jalan utama yang menghubungkan rumah sakit umum ibu kota dan sebuah sekolah ditutup akibat kenaikan muka air. Kyrenia, Agerta, Dikomo, dan Keoneli juga menjadi wilayah yang terdampak banjir bandang. Tingginya intensitas hujan membuat air dalam jumlah besar mengalir dari pegunungan, membuat bendungan mencapai kapasitas penuh. Begitu pula sejumlah jalan di pegunungan Troodos terdampak longsor batu dan pergeseran tanah. Polisi dan layanan darurat mengimbau pengendara untuk sangat berhati-hati, terutama di wilayah ketinggian. Badan Meteorologi setempat menyampaikan bahwa Siprus telah menerima 43% curah hujan tahunannya dalam beberapa hari terakhir. Mereka menyebut badai ini sebagai hujan Desember terberat kedua dalam lebih dari seabad. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari kegiatan Presiden Rusia Vladimir Putin yang menerima Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kremlin yang menandai penguatan hubungan strategis kedua negara. Lawatan ini menjadi momentum penting membahas kerjasama di berbagai bidang dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Pertemuan penting diplomasi Indonesia berlangsung di Istana Kremlin saat Presiden RI Prabowo Subianto bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin pada Rabu 10 Desember 2025. Pertemuan ini menandai penguatan hubungan strategis kedua negara di tengah dinamika geopolitik global yang cepat berubah. Presiden Prabowo disambut resmi oleh pejabat tinggi Rusia, termasuk Komandan Utama Kremlin Sergei Budovenko dan Wakil Menteri Luar Negeri Andrei Rudenko. Kedua pemimpin mengawali pertemuan dengan jabat tangan hangat dan berbincang ringan sebelum melanjutkan sesi foto bersama, menegaskan hubungan profesional yang erat dan saling menghormati. Dalam pertemuan tersebut, kedua kepala negara membahas isu strategis dan stabilitas kawasan. Diikuti jamuan makan siang sebagai bentuk penghormatan Rusia kepada delegasi Indonesia. Kunjungan ini diharapkan memperkuat koordinasi bilateral dan membuka ruang kerjasama strategis di berbagai bidang, khususnya menghadapi tantangan regional di Indo-Pasifik dan dinamika global. Presiden Prabowo turut didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, masih dalam informasi dari Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan resmi di Moskow yang menyatakan komitmen dalam membantu Indonesia mengembangkan PLTN.
Putin juga menawarkan kerjasama di bidang industri pertanian, pertahanan, militer, dan pariwisata. Dalam pertemuan resmi dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Moskow pada Rabu 10 Desember 2025, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan komitmennya membantu Indonesia mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir. Putin juga menyampaikan ketertarikan Rusia untuk menjalin kerjasama dengan Indonesia di bidang industri, pertanian, pertahanan, dan militer. Banyak spesialis Indonesia mengikuti pendidikan militer di Rusia sebagai bagian dari penguatan hubungan strategis kedua negara. У нас очень хорошие перспективы в области энергетики, включая атомную генерацию. Ada banyak prospek dalam sektor energi, termasuk energi nuklir. Я знаю, что в вашей стране такие планы есть, и если вы посчитаете возможным привлечь наших специалистов, всегда в вашем распоряжении. Saya tahu bahwa Indonesia memang ada rencana terkait, dan kalau Indonesia memang memutuskan melibatkan Rusia, kami selalu siap untuk membantu. У нас в области промышленной кооперации много интересных, может быть, проектов. Dalam perindustrian kami juga ada proyek-proyek banyak. В области сельского хозяйства. Dalam pertanian juga. Ну и взаимоотношения между военными ведомствами тоже. Напрямую между военными ведомствами. Hubungan antara kementerian-kementerian militer juga sangat aktif. Нет, развиваются. Sementara itu di bidang pariwisata, Putin menekankan kerjasama akan terus ditingkatkan dengan memberikan kemudahan visa. Pariwisata disebut sebagai salah satu pilar penting dalam hubungan bilateral Indonesia-Rusia dan mendukung pertumbuhan ekonomi kedua negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi di Hoi An, Vietnam. Sekelompok seniman mengubah limbah kayu yang terdampak gelombang laut menjadi karya seni yang memukau. Inisiatif yang disebut Driftwood Village ini tak hanya menjaga kebersihan pantai, namun juga melestarikan kerajinan tradisional dan menghasilkan ribuan patung unik. Driftwood Village di Hoi An, Vietnam, mengubah kayu-kayu yang terhanyut saat musim badai menjadi pajangan seni yang memukau. Rekaman menunjukkan beragam patung terinspirasi dari hewan dan folklore lokal dipajang di studio dan memikat perhatian pengunjung yang melintas. Para pengrajin terlihat mengerjakan kayu-kayu tersebut dengan teliti, menggunakan alat tradisional untuk menghidupkan setiap bentuk yang diinginkan. Pendiri Driftwood Village, Leng Ngoc Tuan, menjelaskan bahwa setiap tahun selama musim badai, banyak kayu terbawa arus ke pantai dan mengotori garis pantai. Ide itu mendorongnya untuk membersihkan pantai sekaligus menarik wisatawan. Kayu dikumpulkan terutama dari pantai Anbang dan sungai Tubon, lalu dijemur berbulan-bulan sebelum dikerjakan sesuai sketsa tim seniman. Lei juga menyampaikan bahwa tema karya sering mengikuti 12 show, termasuk Tahun Kuda yang akan datang, serta model-model lain yang terinspirasi dari hewan. Pengunjung mengaku terpesona oleh keunikan dan keindahan produk kerajinan tersebut, terutama karena materialnya merupakan kayu daur ulang. Wisatawan menyebut proses kreasi para seniman sebagai hal yang brilian. Sejak didirikan pada 2023, inisiatif ini telah menarik ribuan seniman dan pengunjung, menampilkan lebih dari 2.300 karya seni dari kayu terbuang. Program ini sekaligus melestarikan tradisi pengrajin kayu lokal dan memperkuat identitas budaya Hoi An sebagai bagian dari jaringan kota kreatif UNESCO. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Senator Negara Bagian Indiana melanjutkan rancangan undang-undang untuk mengubah batas wilayah Kongres. Rancangan undang-undang ini didorong oleh Presiden Donald Trump selama berbulan-bulan. Namun belum jelas apakah memiliki dukungan cukup untuk lolos dalam pemungutan suara. Rancangan undang-undang ini dirancang untuk menguntungkan Partai Republik pada pemilu paruh waktu tahun depan. Meski Partai Republik menguasai Senat Negara Bagian, banyak anggotanya ragu atau terbuka menentang upaya penyesuaian peta pemilu di tengah dekade. Sekitar belasan legislator Republik dilaporkan mendapatkan tekanan, termasuk ancaman untuk menyatakan dukungan. Dalam sidang komite, anggota Senat Greg Walker dari Partai Republik yang menolak redistricting menyampaikan pidato emosional tentang ancaman yang diterimanya. Peta usulan ini memecah kota Indianapolis menjadi 4 distrik yang tersebar di wilayah Republikan.
wilayah East Chicago, dan Gary juga digabungkan dengan daerah pedesaan yang luas. Formasi baru ini akan menghapuskan 2 distrik anggota Partai Demokrat, termasuk Representatif Andre Carson, satu-satunya anggota Kongres kulit hitam di Indiana, serta Representatif Frank Marvan di wilayah Barat Laut. Partai Republik saat ini menguasai 7 dari 9 kursi Kongres di negara bagian. Pemungutan suara final di Senat dijadwalkan Kamis 11 Desember 2025 dan diperkirakan menjadi ujian bagi pengaruh politik Trump di partainya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kita lanjut dari atlet balap sepeda Indonesia Randy Farera yang terus menyala di arena SEA Games 2025 Thailand. Setelah kemarin menyumbangkan medali pertama untuk Indonesia, Randy juga kembali untuk podium tertinggi. Inilah aksi lengkapnya dari motor mountain bike cross country. Atlet balap sepeda Indonesia Randy Farera kembali mencatatkan prestasi gemilang di SEA Games 2025 Thailand. Pada Kamis 11 Desember 2025, Randy meraih medali emas di nomor mountain bike men's cross country. Hasil ini menjadi lanjutan keberhasilan Randy setelah sehari sebelumnya. Pada Rabu 10 Desember 2025, dirinya menyumbang medali pertama untuk Indonesia di nomor downhill. Kali ini atlet asal Kediri tersebut berhasil naik podium tertinggi, bukan lagi perak, dan mengamankan emas di nomor cross country eliminator yang digelar di Konburi. Cabang balap sepeda mountain bike Indonesia juga mencatat prestasi lain melalui Rizka Amelia Agustina yang meraih medali perak di nomor women's downhill. Usai lomba, Randy menyampaikan rasa syukur dan kebahagiaannya atas pencapaian ini. Dirinya menegaskan bahwa hasil ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan performa dan mengejar target selanjutnya, termasuk peluang tampil di ajang yang lebih tinggi. Sangat bersyukur. Alhamdulillah. Senang pasti. Tapi seharusnya targetnya di downhill karena ini nomor yang selanjutnya kan yang downhill sudah bisa mendapatkan medali. Jadi di race kali ini maksimal tapi lebih enjoy. Tapi tetap mati-matian karena kita main di sini juga nggak boleh mati. Rasanya sangat seneng lah, alhamdulillah banyak. Target selanjutnya pengennya sih kalau Asian Games ada nomor 1 saya main. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Indonesia kembali menegaskan dominasinya di cabang bulu tangkis SEA Games 2025. Tim beregu putra meraih emas setelah mengalahkan Malaysia 3-0 di partai final. Dan salah satunya penentu hadir dari partai ketiga lewat performa gemilang Mohjaki Ubaidillah. Kesalahan tadi dari Yasin. Tim bulu tangkis putra Indonesia berhasil merebut medali emas SEA Games 2025 setelah menaklukkan Malaysia dengan skor meyakinkan 3-0 pada partai final. Partai penentu diperoleh dari Mohjaki Ubaidillah yang turun di laga ketiga, bertanding di Thammasat University Rangsit Campus. Rabu 10 Desember 2025, Ubaidillah mengalahkan Justin Ho 2 game langsung dengan skor 2-1-12 dan 2-1-14. Pertandingan dimulai dengan persaingan ketat, namun Ubaidillah mampu mengambil alih kendali permainan dan unggul 11-6 saat interval game pertama. Meski Justin Ho sempat memangkas jarak menjadi 15-12, Ubaidillah menjawab tekanan dengan 6 poin beruntun untuk menutup game pertama. Masuk game kedua, kedua pemain kembali terlibat duel ketat di awal. Namun setelah imbang 6-6, Ubaidillah kembali menarik jarak melalui 6 poin tanpa balas. Menguasai jalannya permainan, Ubaidillah meninggalkan lawan hingga 18-10. Justin Ho sempat 3 kali menggagalkan match point, namun Ubaidillah menutup laga dengan skor 2-1-14 setelah pukulan Justin tersangkut di net. Kemenangan ini mengamankan medali emas untuk tim beregu putra Indonesia dan menjadi salah satu pencapaian penting Merah Putih di SEA Games 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia bersama saya Dio Manik, dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia dan Pakistan merupakan negara muslim terbesar di dunia yang moderat dan inklusif. Prabowo pun juga menekankan pentingnya memperkuat kerjasama kedua negara di berbagai bidang. Dalam pertemuan dengan PM Pakistan Shehbaz Sharif di Islamabad pada Selasa 9 Desember, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya hubungan strategis antara Indonesia dan Pakistan. Ia mengatakan bahwa kedua negara memiliki nilai-nilai yang sama, serta kepentingan yang sejalan di berbagai bidang. Kedua negara juga dikenal sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia yang moderat dan inklusif. Prabowo menambahkan bahwa hubungan sejarah dan persaudaraan antara Indonesia dan Pakistan sangat erat. Ia berharap kerjasama yang telah terjalin dapat membawa manfaat nyata bagi rakyat kedua negara, baik saat ini maupun di masa depan. Both maybe the biggest Muslim countries in the world, but our Islam is moderate Islam, which promotes inclusivity, tolerance. I think it's very important for us in the coming days and coming years that we make use of this history, make use of this brotherly bond to benefit our people in most fields. We have a very vast need of doctors and dentists, and I'm starting a massive program of education in this field. So your assistance will be very strategic and critical for us. We really appreciate that. Selain itu, Prabowo mengumumkan bahwa Pakistan akan mengirimkan dokter dan tenaga ahli kesehatan lainnya ke Indonesia untuk mendukung sektor kesehatan. Ia juga telah menginstruksikan menteri-menterinya agar kerjasama di bidang kesehatan maupun sektor lain segera direalisasikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dalam agenda kepresidenan, Presiden RI Prabowo Subianto bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow dalam membahas penguatan hubungan perdagangan kedua negara. Pertemuan ini menyoroti peningkatan kerjasama ekonomi yang kini semakin stabil dan produktif. Presiden Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow, Rusia pada 10 Desember 2025. Pertemuan ini fokus pada penguatan perdagangan antara Indonesia dan Rusia yang kini semakin stabil dan meningkat pesat. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan apresiasinya atas hubungan bilateral yang sangat baik antar kedua negara. Sementara itu, Putin menekankan bahwa kerjasama ekonomi, khususnya perdagangan, meningkat hingga 17% dalam 9 bulan pertama tahun 2025, seiring peringatan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Отношения, повторяю, у нас развиваются очень поступательно. В этом году мы отметили 75-летие восстановления дипломатических отношений. Активно работают межправкомиссии с обеих сторон. Торгово-экономические связи развиваются хорошим темпом. За первые 9 месяцев текущего года плюс 17%. Selain itu, Prabowo juga menyoroti kunjungan sejumlah tokoh Rusia, baik pemerintah maupun pengusaha ke Jakarta beberapa bulan terakhir. Pertemuan dengan delegasi ini dianggap produktif dan menunjukkan dukungan terhadap hubungan kerjasama yang semakin erat antara Indonesia dan Rusia. Terima kasih. Большое спасибо. Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Putin dan para pimpinan dari pemerintah Rusia, kedatangan saya hanya untuk konsultasi, tetapi sekarang sebetulnya hanya untuk mengucapkan terima kasih karena hubungan antara Rusia dan Indonesia sebetulnya bagi kami sekarang berada di tingkat yang sangat baik. Dalam beberapa bulan ini saya terima di Jakarta delegasi dari tokoh-tokoh Rusia, baik pemerintah maupun tokoh-tokoh pengusaha
di Jakarta dan pembicaraan-pembicaraan kami sangat produktif. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menggelar pertemuan dengan para pemimpin Inggris, Prancis, dan Jerman di London. Uni Eropa menyebut pertemuan ini sebagai tahap paling krusial dalam upaya yang dipimpin Amerika Serikat untuk mengakhiri perang di Ukraina. Para pemimpin Eropa juga menegaskan bahwa tekanan terhadap Moskow terus ditingkatkan. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menggelar pembicaraan selama sekitar 2 jam di Downing Street didampingi oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron dan juga Kanselir Jerman Friedrich Merz. Kehadiran 3 pemimpin utama Eropa itu menunjukkan dukungan untuk Ukraina tidak boleh kendor di tengah meningkatnya ketidaksabaran Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam pernyataannya, Starmer menyampaikan bahwa semua pemimpin sepakat untuk terus meningkatkan bantuan militer dan tekanan ekonomi terhadap Presiden Vladimir Putin. Ia menyebut situasi ini sebagai momen kritis dalam proses menuju akhir perang. Starmer dan juga Macron juga menegaskan pentingnya peran Eropa untuk melengkapi rencana damai. Kantor Macron mengatakan sesi ini memungkinkan Eropa mengkoordinasikan kontribusi mereka agar rencana Amerika Serikat menjadi lebih kokoh. Zelensky dalam sesi tanya jawab melalui WhatsApp mengungkapkan bahwa versi baru rencana damai Amerika Serikat telah dikurangi menjadi 20 poin dari sebelumnya 28. Ia menegaskan ada poin-poin anti Ukraina yang telah dihapuskan. Terkait jaminan keamanan, Zelensky menyampaikan pertanyaan besar masih harus dijawab. Di antaranya, apa yang terjadi jika Rusia menyerang lagi setelah perang usai dan sejauh mana minta Eropa dan Amerika siap untuk turun tangan. Sementara itu, Trump terlihat frustasi dalam komentarnya pada Minggu malam. Ia menuduh Zelensky belum membaca rencana. Namun Zelensky menegaskan bahwa Trump tetap ingin mengakhiri perang meski memiliki visi sendiri. Merz menegaskan keraguannya atas beberapa detail rencana Amerika Serikat yang perlu dibahas lebih lanjut. Ia menyebut hari-hari ke depan dapat menjadi menentukan bagi semua pihak. Pemimpin Eropa kini berfokus memastikan setiap gencatan senjata di masa depan disertai jaminan keamanan yang kuat, mulai dari pertahanan udara hingga dukungan pendanaan jangka panjang. Zelensky menegaskan Ukraina membutuhkan dukungan yang solid baik dari Eropa maupun Amerika. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan komitmen Moskow untuk memperkuat kapasitas Organisasi Pertahanan CSTO saat Rusia menjabat sebagai ketua pada 2026. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan di Kremlin bersama Majelis Parlemen organisasi. Putin menyatakan Rusia akan terus melanjutkan upaya yang telah dilakukan atau dimulai oleh Kyrgyzstan, serta menjamin kontinuitas kerjasama di seluruh bidang. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Moskow akan melakukan segala upaya untuk memperkuat Organisasi Pertahanan Kolektif CSTO menjelang kepemimpinan Rusia pada 2026. Dalam pertemuan dengan anggota Majelis Parlemen CSTO di Kremlin pada Senin 8 Desember 2025, Putin menegaskan bahwa pentingnya menjaga kontinuitas dari program yang sudah dijalankan Kyrgyzstan sebagai ketua sebelumnya. Putin menyampaikan bahwa perhatian utama adalah penguatan kapasitas pertahanan dan koordinasi kebijakan bersama di sektor militer seluruh negara anggota. Ketua Majelis Parlemen CSTO, Vyacheslav Volodin, melaporkan kepada Putin bahwa dasar hukum kerja organisasi saat ini terdiri dari 104 dokumen resmi. Ia menambahkan dalam 5 tahun terakhir sebanyak 35 akta hukum dan undang-undang model telah diadopsi dan untuk periode 5 tahun mendatang direncanakan penerbitan 45 akta model baru. Menurut layanan pers Duma negara Rusia, perwakilan dari Belarus, Kazakhstan, dan Tajikistan juga mengikuti pertemuan tersebut. Layanan pers menjelaskan bahwa agenda mencakup koordinasi peraturan perundang-undangan antar negara anggota, penanggulangan tantangan dan ancaman di wilayah tanggung jawab CSTO, serta pembahasan pernyataan draft majelis terkait penguatan keamanan internasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari ketegangan di perbatasan Israel-Lebanon kembali memanas di tengah situasi yang belum stabil. Wilayah perbatasan seperti Metula masih berjuang memulihkan kehidupan setelah 2 tahun konflik berdarah. Dan pemirsa, banyak warga yang telah kembali namun hidup dalam ketakutan. Ilan Rosenfeld, pemilik sebuah kafe selama 40 tahun di Metula, berjalan di antara puing-puing bisnisnya yang terbakar. Di sekitarnya masih berserakan potongan roket Hezbollah yang menghantam kota itu. Suara retakan puing dan sisa perabotan yang hancur menjadi pengingat kehilangannya. Hanya setengah dari 1.700 warga Metula yang telah pulang, namun banyak antara mereka menemukan rumah yang rusak parah. Pemerintah daerah menyebut 60% hunian di kota itu mengalami kerusakan akibat serangan roket. Meski pemerintah terus mendorong warga untuk kembali, situasi keamanan tidak stabil. Serangan Israel ke selatan Lebanon masih terjadi beberapa kali setiap pekan. Sementara itu, bisnis dan pertanian di Metula terpuruk. Banyak pekerja lokal tidak mau kembali ke daerah beresiko tinggi. Beberapa pemilik usaha
usaha terpaksa merekrut tenaga kerja dari Thailand untuk mengisi kekosongan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 230 polisi Kenya tiba di Port-au-Prince, Haiti untuk memperkuat keamanan publik dan mendekatkan ekspansi kelompok kriminal. Mereka disambut langsung oleh Ketua Dewan Transisi Presidensial Haiti. Kehadiran pasukan asing tersebut diharapkan mendukung polisi nasional dan militer Haiti dalam menjamin terselenggaranya pemilu 2026. Dan pemirsa, pengiriman ini juga terjadi di tengah tingginya angka kekerasan geng di negara tersebut. Sebanyak 230 polisi Kenya mendarat di ibu kota Haiti, Port-au-Prince pada Senin 8 Desember 2025. Pasukan ini dikirim untuk memperkuat keamanan publik dan menahan perluasan geng bersenjata yang selama ini menguasai sejumlah wilayah. Ketua Dewan Transisi Presidensial Laurent Sensor menyambut kedatangan mereka dalam sebuah upacara resmi. Sensor menegaskan bahwa Haiti membutuhkan dukungan internasional untuk memulihkan keamanan demi menjalankan pemilu 2026. Ia juga berjanji akan memberikan hasil nyata terkait perbaikan situasi keamanan. Bersamaan dengan kehadiran pasukan baru, sebanyak 100 polisi asal Kenya lainnya telah menuntaskan misi mereka dan kembali ke tanah air. Sensor mengucapkan terima kasih atas pengabdian mereka dan menyatakan bahwa Haiti tidak akan melupakan jasa mereka. Penguatan keamanan ini berlangsung di tengah rencana pembentukan pasukan khusus penindasan geng atau Gang Repression Force yang ditargetkan memiliki 5.500 personil. Menurut PBB, kehadiran GRF diperkirakan akan mengurangi pengaruh geng secara signifikan dan dalam 1 tahun meningkatkan kondisi hidup warga. Sementara itu, Perdana Menteri Alex Didier Fils-Aimé bertolak ke luar negeri untuk menghadiri konferensi internasional negara penyumbang yang membahas persiapan pembentukan GRF. Sepanjang 2024, kekerasan geng di Haiti dilaporkan menyebabkan sedikitnya 5.600 korban tewas, lebih dari 2.200 luka-luka, 1.494 orang diculik, dan lebih dari 1 juta warga mengungsi di dalam negeri. Antara April hingga Juni 2025 terjadi 1.520 pembunuhan dan 600 lebih korban luka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, konflik di perbatasan Thailand dan Kamboja kembali memanas, memaksa ratusan keluarga di distrik Phel Feng, Kamboja mengungsi ke tenda-tenda darurat. Baku tembak antar kedua negara memperburuk situasi hingga menyebabkan korban jiwa di pihak Thailand maupun Kamboja. Bentrokan kembali pecah di perbatasan Thailand dan Kamboja, memaksa ratusan keluarga di distrik Phel Feng, Provinsi Pursat, Kamboja, untuk meninggalkan rumah mereka dan mengungsi di bawah tenda-tenda darurat. Rekaman pada Rabu 10 Desember 2025 menunjukkan deretan tenda mengisi lapangan terbuka. Warga terlihat mengatur barang-barang dan menerima bantuan air. Gubernur distrik Phel Feng, Theang Leng, mengatakan ini menjadi kali ketiga wilayahnya menampung para pengungsi internal. Leng meminta komunitas internasional turun tangan untuk mencegah apa yang disebutnya sebagai pelanggaran kedaulatan Kamboja oleh Thailand. Situasi memburuk setelah Thailand meluncurkan serangan udara ke posisi militer Kamboja di zona sengketa. Pihak Thailand menyebut serangan ini sebagai balasan atas insiden sebelumnya, di mana pasukan Kamboja diduga menembak arah pasukan Thailand. Dirjen Informasi Thailand, Nikordej Balankura, menuduh Kamboja melanggar kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat dan Malaysia, serta menyebut Phnom Penh sedang menginjak-injak perjanjian di saat penahanan diri sangat diperlukan. Laporan awal menyebutkan 1 tentara Thailand dan 4 warga sipil Kamboja tewas dalam baku tembak tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari sebuah deretan pegunungan di Anshun, Guizhou, China. Kini diselimuti panel surya raksasa. Instalasi fotovoltaik tersebut menghadirkan pemandangan bak jirah biru gelap di atas dataran tinggi. Proyek yang disebut sebagai yang terbesar di China tersebut tak hanya mengubah landscape, namun juga membuka sumber pendapatan baru bagi warga setempat. Inilah rekaman yang memperlihatkan deretan panel surya dalam skala masif menutupi pegunungan di Provinsi Guizhou, China Selatan. Puluhan juta panel surya terpasang di atas kawasan berkontur terjal dengan jalan yang melingkar di antara instalasi berteknologi tinggi ini. Wilayah Guizhou yang juga dikenal di pergunungan dan sulit untuk pertanian konvensional dinilai ideal untuk memanfaatkan paparan matahari di dataran tinggi. Dari dekat terdapat jalur-jalur untuk berjalan di antara panel. Pemerintah menyebut proyek ini sebagai salah satu proyek fotovoltaik tunggal terbesar di China dan juga pertama di Provinsi Guizhou. Proyek ini membawa perubahan pada bentang alam serta pada sumber penghidupan warga. Seorang perwakilan desa, Miss Lee, juga menjelaskan bahwa proyek Guan
Tianling menjadi yang pertama dan terbesar di Provinsi Guizhou. Yang menyebut sedikitnya 4 kecamatan terlibat dalam pembangunannya, menurutnya manfaat paling nyata adalah pendapatan sewa lahan bagi warga, mengingat lahan berbatu di daerah itu memiliki hasil panen yang rendah. Instalasi panel surya juga membuka lapangan kerja baru untuk pemasangan, perawatan, hingga pengawasan panel. Warga lain mengungkapkan bahwa panel-panel itu terpasang hingga di sepanjang jalan raya dan melintasi 4 wilayah desa. Mereka menegaskan bahwa ketinggian wilayah dan paparan cahaya matahari yang melimpah menjadi keunggulan Guizhou untuk pembangunan energi surya. Lahan berbatu yang dahulunya menghasilkan panen rendah kini menjadi bagian dari transformasi energi terbarukan dan sinar matahari berubah menjadi listrik, memberikan sumber pendapatan baru bagi warga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan truk dan bus mengular di sepanjang Avenida 6 Del Margo di Lawas, Bolivia akibat kelangkaan solar yang terus berlanjut. Kondisi tersebut terjadi hampir 2 bulan setelah pelantikan Presiden Rodrigo Paz yang berjanji mengakhiri krisis pasokan. Sejumlah pengemudi mengaku menunggu hingga berhari-hari untuk mendapatkan solar. Sementara kritik terhadap pemerintah baru terus menguat. Inilah rekaman yang menunjukkan antrean panjang kendaraan berat di beberapa titik SPBU di La Paz. Para pengemudi mengungkapkan, situasi tetap kritis dengan waktu tunggu yang bisa mencapai beberapa hari. Seorang pengemudi truk, Manuel Guerra, mengatakan dirinya telah 5 hari menunggu tanpa akses makanan maupun kebutuhan dasar, jauh dari keluarga. Pengemudi lain juga mempertanyakan kembali janji pemerintah baru yang dinilai tak kunjung terpenuhi. Mereka mengungkapkan Presiden Rodrigo Paz pernah menjamin tak ada lagi antrean. Namun kenyataannya hingga kini tidak berubah. Warga menilai janji yang disampaikan pemerintah hanya berulang, bahkan kondisi di lapangan disebut semakin buruk. Menurut Instituto Nacional de Estadística Bolivia, negara Andes itu mengimpor 86% kebutuhan solar dan 56% BBM untuk pasar domestik. Bahan bakar itu dijual di bawah harga pokok untuk mengurangi beban hidup masyarakat dan dorongan produksi nasional. Namun hal tersebut justru membebani anggaran negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari serangan udara Israel ke Gaza Selatan pada Rabu 3 Desember 2025 menyusul aksi militan yang melukai 5 tentara Israel. Peristiwa tersebut kembali menguji rapuhnya gencatan senjata yang masih dipertahankan sejak awal Oktober. Militer Israel menyatakan serangan udara tersebut menargetkan seorang militan Hamas di Khan Younis. Hamas pun mengeluarkan kecaman terhadap serangan tersebut. Di tengah ketegangan, Israel menerima sisa jenazah yang diduga milik salah satu dari 2 sandera terakhir di Gaza. Otoritas juga menyampaikan akan memulai kembali izin keluar warga Palestina melalui perbatasan dengan Mesir. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menuduh Hamas melanggar gencatan senjata setelah sekelompok militan muncul dari terowongan dan menyerang tentara Israel. Israel sebelumnya beberapa kali menuduh pelanggaran cessation sebelum meluncurkan serangan udara. Serangan serupa menyebabkan 104 korban jiwa pada akhir Oktober dan 33 korban pada akhir November menurut pejabat kesehatan setempat. Jenazah yang dikembalikan pada Rabu oleh militan di Gaza Utara tengah diteliti oleh tim forensik Israel. Jenazah yang dikembalikan sehari sebelumnya tidak sesuai dengan identitas 2 sandera terakhir. Pengembalian seluruh sandera dari serangan 7 Oktober 2023 menjadi syarat utama dalam tahap pertama gencatan senjata yang didukung Amerika Serikat. Sebagai imbalannya, Israel membebaskan tahanan Palestina. Kedua sandera terakhir yang masih hilang adalah Ran Fili, seorang polisi Israel, serta Sudhisak Rinhalak, pekerja pertanian asal Thailand. Thailand menyatakan bahwa selain sandera, total 46 warganya telah meninggal selama perang. Sebanyak 31 warga Thailand pernah disandera, kelompok terbesar dari kalangan warga asing. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia dan Informasi. Kita lanjutkan kembali.
Pemirsa, hasil gemilang hadir dari arena kano SEA Games 2025. Tim Indonesia berhasil menyabet emas di nomor mixed kayak for 500 meter lewat comeback meyakinkan di Chonburi. Inilah perjuangan skuad merah putih yang tak menyerah hingga garis finish. Tim kano Indonesia berhasil merebut medali emas di nomor mixed kayak for 500 meter. SEA Games 2025 Thailand. Emas diraih setelah melakukan comeback impresif di lintas Chonburi pada Rabu 10 Desember. Berlomba di Royal Thai Navy Kano Chonburi, Stefani Maiche Ibo, Indra Hidayat, Ramlan Baharudin, dan Subi tampil gemilang. Mereka mencatatkan waktu 1 menit 37,916 detik untuk memastikan Indonesia berada di posisi terdepan. Perlombaan berlangsung ketat sejak start. Indonesia sempat tertinggal di 250 meter pertama, namun berhasil meningkatkan tempo dan merebut keunggulan di paruh akhir lomba. Tekanan dan konsistensi dayung menjadi kunci kebangkitan tim merah putih. Hingga saat ini cabang kano Indonesia telah mengkoleksi 4 medali tambahan. 2 perak diperoleh dari Septiana Krishna di nomor men's kayak single slalom dan Santi Putu di women's kano single slalom. Sedangkan 2 perunggu diraih oleh Sella Monim dan Herlin Aprilin di nomor women's kano double 500 meter. Serta pasangan Ramla Baharudin dan Abdul Hamid di nomor mix kayak double 500 meter. Prestasi ini menambah perolehan medali Indonesia di cabang kano dan menjadi momentum positif bagi skuad merah putih di SEA Games 2025. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Indonesia langsung tancap gas di SEA Games 2025. Dari Matras Taekwondo, tim Pomse Beregu Putra berhasil membawa pulang emas pertama untuk merah putih. Inilah aksi trio Muhammad yang membuat harum nama Indonesia di Bangkok. Cabang olahraga taekwondo nomor Pomse Beregu Putra menjadi sumbangan medali emas pertama untuk Indonesia di SEA Games 2025 Thailand. Tim Beregu Putra yang diisi Muhammad Alfi Kusuma, Muhammad Hafiz Fahru Rozi, dan Muhammad Rizal berhasil merebut poin tertinggi melalui penampilan impresif mereka di atas matras. Pertandingan digelar di Fashion Island Shopping Mall Bangkok pada Rabu siang 10 Desember 2025. Trio Muhammad ini tampil konsisten sejak penyisihan hingga akhirnya mengamankan tempat di partai puncak. Di final, Indonesia berhasil mengalahkan Filipina untuk mengunci medali emas. Sementara itu Malaysia dan Thailand berbagi medali perunggu. Sebelum mencapai babak final, tim Indonesia menyingkirkan Myanmar di perempat final, lalu mengatasi perlawanan Malaysia di babak semifinal. Hasil ini menjadi catatan pembaruan dari edisi SEA Games sebelumnya. Pada 2023 di Kamboja, Alfi, Hafiz, dan Rizal hanya meraih medali perunggu. Persiapan panjang mereka terbayar lunas sebelum turun di SEA Games 2025. Ketiganya mengikuti pemusatan latihan di Korea Selatan dan sempat meraih emas di ajang China Open International Taekwondo Championship 2025. Dengan penampilan solid dan performa konsisten, medali emas menjadi milik Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi peristiwa dari Jepang yang mengeluarkan peringatan mega gempa setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,5 mengguncang lepas pantai Aomori di wilayah utara. Meski kerusakan terbilang moderat dengan 34 cedera ringan dan beberapa kerusakan struktur, otoritas menegaskan risiko lanjutan gempa besar perlu diwaspadai. Badan Meteorologi Jepang atau JME menyampaikan bahwa meski memungkinkan terjadinya gempa magnitudo 8 atau lebih besar hanya sekitar 1%, potensi dalam sepekan ke depan tetap meningkat berdasarkan pola gempa masa lalu. JME menegaskan peringatan ini dibuat untuk mencegah kelengahan publik, bukan untuk memicu kepanikan. Wilayah terdampak meliputi Hokkaido hingga pesisir Sanriku yang terletak di atas palung Jepang dan Tsushima, 2 zona subduksi aktif yang selama ratusan tahun menjadi sumber gempa raksasa. Para ahli mengatakan pergeseran lempeng Pasifik di area ini kerap memicu gempa susulan berkapasitas lebih tinggi dibanding goncangan awal. Otoritas juga mengingatkan bahwa gempa 2011 yang menimbulkan tsunami hingga 15 meter terjadi hanya 2 hari setelah gempa magnitudo 7,3 di lokasi serupa. Situasi tersebut diberikan sebagai contoh betapa pentingnya kewaspadaan pada pekan pertama setelah gempa besar. Tragedi 2011 mengakibatkan hampir 20.000 korban jiwa, rusaknya ribuan permukiman, dan hancurnya PLTN Fukushima Daiichi
Aichi yang meninggalkan trauma radiasi hingga kini. Dalam skenario terburuk, pemerintah Jepang memperkirakan mega gempa di wilayah Hokkaido, Sanriku dapat memicu tsunami setinggi 30 meter atau 98 kaki. Dampaknya dapat menyebabkan hingga 199.000 korban jiwa, merusak 220.000 bangunan, serta menimbulkan kerugian ekonomi mencapai 31 triliun yen. Otoritas juga memperingatkan risiko hipotermia bagi 42.000 warga, khususnya jika gempa terjadi di musim dingin. Sebanyak 182 kota dan kabupaten di wilayah utara diminta untuk siaga. Pemerintah daerah telah meningkatkan kapasitas tempat evakuasi, melakukan simulasi cepat, dan menyiapkan jalur evakuasi tambahan di kawasan rawan tsunami. Warga diminta menyiapkan tas darurat, perlengkapan musim dingin, dan siap melakukan evakuasi segera jika aktivitas seismik meningkat. Peringatan ini juga muncul setelah tahun lalu Jepang mengeluarkan peringatan mega gempa Nankai-tro di wilayah selatan yang saat itu memicu kepanikan massal. Kali ini, otoritas berupaya lebih terarah dalam menyampaikan informasi untuk memastikan masyarakat siaga tanpa menimbulkan gangguan sosial dan ekonomi. JME menyampaikan bahwa peringatan ini bukan ramalan, melainkan pemicu kesiapsiagaan publik berdasarkan data seismik aktual yang menunjukkan aktivitas di Palung Jepang dan Tsushima sedang meningkat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menyatakan bahwa Meksiko siap mengirim tambahan pasokan air ke Amerika Serikat, namun tidak dalam waktu dekat. Pernyataan tersebut datang di tengah ancaman Presiden Donald Trump yang siap menaikkan tarif impor dari Meksiko sebesar 5% jika pasokan air tidak segera dipenuhi. Sheinbaum menjelaskan bahwa Meksiko mengusulkan pengiriman air pertama bulan ini dan pengiriman lanjutan dalam beberapa tahun ke depan. Rencana ini akan dibahas dalam pertemuan virtual dengan pejabat Amerika Serikat. Meksiko saat ini tertinggal dalam pemenuhan kewajiban pasokan air dari sungai Rio Grande. Hal ini dipicu kekeringan dan keterbatasan infrastruktur pipa. Berdasarkan perjanjian tahun 1944, Meksiko wajib mengirim 1,7 juta ekri feet air setiap 5 tahun ke Amerika Serikat. Namun Presiden Trump menyatakan Meksiko telah menunggak pasokan air selama 5 tahun dan merugikan petani di Texas. Trump mengancam menaikkan tarif impor Meksiko sebesar 5% jika 200.000 ekri feet air tidak dikirim sebelum 31 Desember dan sisa kewajiban diselesaikan setelahnya. Ancaman tarif ini bukan yang pertama. Trump pernah menyampaikan ancaman serupa pada bulan April. Meski begitu, kedua negara sebelumnya sudah beberapa kali mencapai kesepakatan. Sheinbaum menegaskan Meksiko tetap berniat membayar kewajiban air yang belum terpenuhi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari suasana tegang yang mewarnai wilayah permukiman Somalia di Minneapolis setelah agen federal menggunakan gas cabai untuk memaksa masuk di tengah kerumunan warga yang menghalangi kendaraan mereka. Langkah ini terjadi di tengah penindakan besar-besaran pemerintah Trump terhadap komunitas Somalia di Minnesota. Peristiwa ini disaksikan langsung anggota Dewan Kota Jamal Osman, seorang keturunan Somalia yang mewakili distrik tersebut. Dalam 2 pekan terakhir, komunitas Somalia di Minnesota hidup dalam kegelisahan sejak Presiden Donald Trump mengumumkan penghentian status Temporary Protected Status atau TPS untuk mereka. Langkah ini membayangkan potensi deportasi massal dan meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut. Osman menyampaikan bahwa sebelum insiden gas cabai, agen ICE mendatangi sejumlah restoran Afrika Timur, mengunci pintu, dan memeriksa identitas semua orang di dalamnya. Menurutnya, mereka hanya menemukan warga negara asli Amerika dan tidak ada penangkapan yang dilakukan. Saat agen melanjutkan razia ke sejumlah orang di jalan, mereka menghentikan beberapa warga secara acak dan menahan 1 warga Amerika Serikat untuk pemeriksaan dokumen. Osman menyaksikan langsung warga yang menderita dampak gas cabai. Ia mengungkapkan ada seorang pemuda keturunan Somalia yang diseret masuk ke kendaraan, ditahan di pusat ICE, sebelum akhirnya dibebaskan setelah petugas memeriksa paspornya. Mereka melepaskannya tanpa memberikan bantuan transportasi untuk pulang melalui cuaca bersalju. Situasi memanas setelah pernyataan Trump minggu lalu yang menyebut komunitas Somalia sebagai sampah dan mengatakan bahwa ia tidak menginginkan mereka di negara ini. Pernyataan itu memicu kecaman dari pemimpin komunitas Somalia, Gubernur Tim Walz, dan sejumlah anggota Partai Demokrat. Sementara tokoh Republikan terkemuka di Minnesota tetap diam.
Sekitar 84.000 dari 260.000 komunitas Somalia di Amerika berada di Minneapolis, Saint Paul. Sebagian besar adalah warga negara Amerika Serikat. Data terbaru menunjukkan 58% lahir di dalam negeri dan 87% yang lahir di luar negeri sudah dinaturalisasi. Sebuah situs resmi baru milik Departemen Keamanan Dalam Negeri menampilkan sedikitnya 6 nama warga Somalia yang ditangkap di Minnesota dalam beberapa pekan terakhir. Situs itu menyatakan bahwa agen sedang memenuhi janji Presiden untuk melakukan deportasi massal dan menghapus kriminal berbahaya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Rusia melancarkan serangan drone dan misil secara besar-besaran terhadap Ukraina pada 6 Desember 2025. Serangan tersebut terjadi di saat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ini menggelar pembicaraan intensif dengan pejabat Amerika Serikat di Florida untuk mendorong upaya damai mengakhiri perang yang telah berlangsung hampir 4 tahun. Angkatan Udara Ukraina menyatakan Rusia meluncurkan 653 drone dan 51 misil dalam serangan terkoordinasi yang membuat sirene serangan udara bergema di seluruh negeri. Ukraina berhasil menjatuhkan 585 drone dan 30 misil, namun 29 lokasi tetap terkena hantaman. 8 orang terluka dalam serangan ini, termasuk 3 orang di wilayah Kiev. Pantauan drone juga dilaporkan hingga wilayah Lviv di Ukraina bagian barat. Ukrenergo, operator energi nasional Ukraina, menyebut serangan ini sebagai serangan misil drone masif yang menyasar pembangkit listrik serta infrastruktur energi di sejumlah wilayah. Di saat yang sama, Badan Tenaga Atom Internasional IAEA melaporkan bahwa pembangkit nuklir Zaporizhzhia sempat kehilangan seluruh pasokan listrik dari luar. Pembangkit ini masih dikuasai Rusia dan butuh pasokan listrik untuk menjaga keselamatan reaktor. Zelensky mengatakan fasilitas energi menjadi target utama serangan dan menegaskan bahwa stasiun kereta di Fastiv, wilayah Kiev, hangus terbakar akibat serangan drone. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim menjatuhkan 116 drone Ukraina di wilayah Rusia selama malam hari. Sementara itu, saluran Telegram Rusia Astra merilis video yang diduga menunjukkan kebakaran di kilang minyak Ryazan setelah serangan drone Ukraina. Meski begitu, video tersebut belum dapat diverifikasi secara mandiri. Staf Umum Militer Ukraina kemudian menegaskan bahwa mereka memang menyasar fasilitas di wilayah tersebut. Gubernur Ryazan Pavel Malkov menyatakan sebuah gedung tempat tinggal rusak dan puing drone jatuh di area industri. Namun ia tidak menyebut secara langsung kilang minyak. Serangan drone jarak jauh Ukraina terhadap infrastruktur minyak Rusia selama beberapa bulan bertujuan mengurangi pendapatan minyak Rusia yang masih menopang operasi perang. Sementara itu, Ukraina menuduh Moskow berusaha melumpuhkan sistem listrik dan membuat warga kehilangan cahaya dan air menjelang musim dingin keempat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Indonesia yang kembali menambah prestasi di SEA Games 2025. Kali ini tim basket 3x3 Putri mengamankan emas setelah menang atas tuan rumah Thailand dalam laga final yang ketat. Perolehan medali emas Indonesia di SEA Games 2025 kembali bertambah. Kali ini datang dari cabang basket 3x3 Putri yang berhasil meraih kemenangan penting atas tuan rumah Thailand. Pertandingan final digelar di Bangkok pada Kamis 11 Desember 2025. Tim basket 3x3 Putri Indonesia mengunci kemenangan dengan skor ketat 20-18 setelah bertarung sengit sejak awal laga. Hasil ini menegaskan Indonesia sebagai peraih medali emas, sementara Thailand harus puas menerima medali perak. Di partai lain, Malaysia berhasil meraih perunggu usai mengalahkan Vietnam dengan skor 21-20. Tim nasional basket 3x3 Putri Indonesia sendiri didominasi pemain yang pernah merebut medali perunggu di SEA Games 2023 di Kamboja. Di antaranya Kimberly Pierre-Louis, Dewa Ayuma Desiarta Kusuma, dan Agustin Elia Gradita Retong. Sementara itu, ajang SEA Games 2025 masih akan berlangsung hingga 20 Desember. Pada edisi kali ini, Indonesia mengirimkan 1.021 atlet untuk bertanding di 49 dari 51 cabang olahraga yang dipertandingkan. Kontingen Merah Putih ditargetkan mampu mempertahankan posisi 3 besar seperti pada edisi sebelumnya, dengan harapan merebut sedikitnya 80 medali emas di Thailand. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dari negara Nigeria yang mencetak sejarah baru dengan menggelar airshow internasional pertama di Abuja yang menghadirkan pemimpin industri, penerbangan, dan investor dari berbagai negara. Ajang bergengsi tersebut menjadi momen penting dalam peringatan 100 tahun penerbangan Nigeria, sekaligus menegaskan posisi negara tersebut sebagai pemimpin standar aviasi di Afrika.
Nigeria menciptakan tonggak bersejarah dalam industri penerbangan dengan menggelar airshow internasional pertama di Abuja. Rekaman video menunjukkan pasukan angkatan udara Nigeria melakukan defile serta berbagai pesawat dipamerkan untuk menghibur para pengunjung. Pengunjung juga terlihat mendatangi stand berbagai perusahaan aviation yang juga menampilkan teknologi terkini di sekitar penerbangan. Sekretaris Pemerintah Federasi Nigeria, George Akume, menegaskan bahwa Nigeria saat ini menempati peringkat pertama di Afrika untuk kepatuhan terhadap standar aviation internasional. Sementara itu, Menteri Perhubungan Udara Festus Keyamo menyatakan bahwa ini menandai pertama kalinya Nigeria bergabung dalam deretan negara penyelenggara airshow ternama di dunia. CEO Nigeria International Airshow, Bria Okonko, menyoroti bahwa potensi sektor aviation dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta menghubungkan orang dan pasar di wilayah Afrika. Okonko juga menegaskan bahwa Nigeria siap memimpin Afrika menuju era baru aviation berkelanjutan, manufaktur maju dan juga inovasi dirgantara. Sektor penerbangan dan transportasi udara saat ini menyumbang lebih dari 55 miliar dolar untuk perekonomian Afrika. Perhelatan selama 3 hari dari 2 hingga 4 Desember 2025 ini menjadi bagian utama perayaan 100 tahun penerbangan di Nigeria, menandai seabad sejak pesawat pertama mendarat di negara tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pusat kota Moskow berubah menjadi destinasi musim dingin yang memukau, menarik perhatian warga maupun turis. Dekorasi Natal dan Tahun Baru memenuhi jalanan, menciptakan suasana meriah saat warga menikmati hangatnya perayaan musim dingin. Pusat kota Moskow menjelma menjadi Winter Wonderland dengan tampilan pesta akhir tahun yang memikat, menarik perhatian warga maupun turis yang melintas. Rekaman pada Senin dan Selasa 8 dan 9 Desember 2025 menunjukkan jalanan ibu kota Rusia yang dipenuhi dekorasi berkilau dan pohon-pohon Natal menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Warga terlihat menikmati pusat kota, berjalan-jalan dan mengabadikan momen dengan foto. Seorang warga bernama Yelena mengatakan bahwa Moskow selalu indah namun menjadi fantastik dan magis saat menjelang Tahun Baru. Yelena menambahkan ia selalu berkeliling Moskow setiap akhir tahun dan menemukan banyak hal baru setiap tahun. Administrasi kota menyampaikan bahwa persiapan perayaan dimulai pada 7 November dengan banyak lampu dan dekorasi merupakan penggunaan ulang dari tahun-tahun sebelumnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Sorotan Dunia hari ini. Saya Dewi Manik mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.